Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi. Dimanapun berada, yang hadir pada malam hari ini di ruang berbagi homeschooling usia sekolah. Seru banget ya Kak Nur, baru mulai sudah lebih dari 17 partisipan yang hadir malam hari ini. Terima kasih teman-teman untuk semangat dan antusiasnya. Sekali lagi, ini adalah ruang berbagi. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang baru hadir, ada yang baru menikmati fasilitas yang bisa diakses oleh teman-teman dari kelas memulai homeschooling usia sekolah. Ini adalah salah satu fasilitasnya, sehingga kita setiap bulan akan membahas tema-tema terkait dengan kelas, dengan materi kelas, dengan homeschooling seusia sekolah. Jadi silakan teman-teman semua kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ada tema khusus yang mau dibagikan setiap bulannya, bisa disampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah di tepat waktu, dan bersama kenalkan dulu, saya Andito yang akan menemani perjalanan belajar sahabat semua dalam mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Nah, bersama saya sudah hadir nih Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi bersama Kak Nur kita akan belajar bersama dan akan berbagi. Ya, ini ruang berbagi, jadi saya sangat diharapkan teman-teman semua ikut berbagi. Boleh nanti berbaginya bisa raise hand untuk kemudian nanti kita ajak open mic, atau berbagi lewat kolom chat untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi pemikiran atau ada yang ingin dibagikan di malam hari ini. Dan sebelum kita mulai atau kita buka sesi sharing dan diskusinya, selama kurang lebih 60 menit ke depan sampai pukul sekitar setengah 9, kita akan dengarkan dulu dari Kak Nur. Silakan untuk menyampaikan apa tujuan dan program atau dari program sharing homeschooling usia sekolah ini, dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama malam hari ini. Silakan Kak. Oke, baik, Kak Andito, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan saya Nur, ibu dari 3 anak, homeschooling usia sekolah. Yang pertama adalah Oji, usia 15 tahun, Yanti usia 12 tahun, dan ada Ewa usia 7 bulan. Izinkan malam ini bisa menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Seperti biasa, teman-teman, posisi saya di sini bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai teman untuk bisa berbagi materi-materi khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai tips praktis membuat dokumentasi homeschooling, khususnya untuk anak usia sekolah. Menurut teman-teman yang hadir malam hari ini, seberapa pentingkah kita membuat dokumentasi di dalam homeschooling? Apakah membuat dokumentasi adalah salah satu keterampilan orang tua yang mungkin perlu dipelajari? Bagaimana cara orang tua mengukur atau membuat perbandingan akan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri anak-anak kita? Kalau dalam sistem belajar di sekolah ada raport yang menjadi laporan penilaian dari guru atau pengajar kepada orang tua dan pihak lain yang membutuhkan laporan tersebut. Sedangkan dalam homeschooling, orang tua perlu membuat secara mandiri dokumentasi belajar yang dilakukan oleh anak. Dan salah satu fungsi terpenting dari dokumentasi adalah memberikan hadiah kepada diri kita diri orang tua sendiri, sehingga dapat melihat perkembangan demi perkembangan yang sudah dicapai oleh anak kita dari waktu ke waktu, dan setelah itu barulah dokumentasi dapat menjadi alat bantu komunikasi kepada pihak ketiga, misalnya seperti kakek, nenek, om, tante, tetangga, PKBM yang mungkin saja mempertanyakan apa saja yang sudah dipelajari oleh anak kita. Nah, dalam kesempatan ruang berbagi kali ini, yuk kita sama-sama berbagi pandangan mengenai tips praktis membuat dokumentasi homeschooling yang bisa teman-teman lakukan khususnya untuk anak usia sekolah. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi sesama praktisi homeschooling usia sekolah lain. Demikian sedikit pengantar dari saya kembalikan lagi kepada Kak Andi. Silakan Kak Andito. Oke, kita plus dulu dong. Buat kita semua malam hari ini sudah 20-an partisipan lebih nih Kak Nur yang Ya, siap untuk berbagi malam hari ini. Dan
terima kasih teman-teman semua sudah hadir, dan bagi sahabat yang sudah mempelajari, jadi di ruang kelas pastikan teman-teman semua yang sudah mendaftar atau sudah hadir di ruangan ini untuk mengalokasikan waktu untuk masuk ke dalam ruang kelas kita di kelas memulai homeschooling usia sekolah. Itu banyak materi-materi terkait dengan homeschooling, mulai dari mindset sampai teknis, salah satunya tentang terkait dengan dokumentasi. Baik, kita langsung saja Kak Nur untuk masuk ke pertanyaan pemantik yang pertama terkait dengan dokumentasi. Oke, berarti kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Ya. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama, sebelum masuk ke bagaimana tips praktis membuat dokumentasi homeschooling, menurut teman-teman seberapa pentingkah membuat dokumentasi homeschooling itu? Apa manfaat terbesar yang dirasakan dengan membuat dokumentasi? Bila ada peristiwa menarik yang menunjukkan manfaat dari membuat dokumentasi, silakan diceritakan juga. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi? Menurut teman-teman penting nggak sih bikin dokumentasi ini? Sebelum kita bicara soal tips praktisnya ya, karena mungkin tips itu baru bisa bermanfaat kalau kita tahu manfaatnya apa atau tujuannya apa. Penting nggak sih kita melakukan dokumentasi? Nah, bagi teman-teman ada pendapat yang mau berbagi, silakan boleh raise hand atau kemudian boleh juga tuliskan di kolom chatting menurut teman-teman apakah penting dan manfaat apa yang pernah teman-teman dapatkan dari proses dokumentasi, dan mungkin kalau ada peristiwa yang menarik juga boleh disampaikan. Nah, saya ingin sedikit merespon. Jadi kalau di grup Jumpstart Homeschooling Usia Sekolah itu Kak Nur ada yang bertanya, boleh nggak sih jadi orang tua homeschooling yang nggak pakai dokumentasi? Ngalir aja gitu ya. Kemudian pokoknya keseharian ngalir, nggak perlu difoto, nggak perlu dicatat, pokoknya jalan aja, ngalir aja. Nah, apakah boleh? Nah, tentu saja kalau di dalam, kalau Kak Nur sendiri, menurut pandangan Kak Nur, kalau ada orang tua yang bilang begitu, jawabnya gimana? Ya boleh-boleh aja sih, Boleh-boleh kan aja setiap ya. keluarga boleh punya pilihan kan gitu. Betul. Jadi karena kata kuncinya homeschooling itu boleh, maka kalau ada orang tua di sini atau teman-teman yang kemudian merasa bahwa aku nggak butuh bikin dokumentasi, itu tidak penting, boleh ya, sekali lagi boleh. Nah, bersyukurnya di Indonesia masih memungkinkan teman-teman semua untuk kita menjadi orang tua homeschooling yang tidak punya dokumentasi belajar. Karena apa? Karena pemerintah tidak membuat sebuah divisi khusus. Ya, sebagaimana mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin pernah tinggal di luar negeri gitu ya, yang kemudian bercerita bahwa kalau di Amerika atau di Jepang itu ada divisi khusus yang mengawasi orang tua yang anaknya nggak sekolah. Terus ngapain mereka membuat tim? Mereka ada tim yang kemudian datang ke rumah, terus nanya, anaknya udah belajar apa nih Bapak Ibu semua? Nah, ayo gimana cara ceritanya gitu ya, atau menjelaskan sama orang pemerintah tentang keseharian anak-anak kita belajarnya apa, kira-kira gimana cara ceritanya yang paling enak selain pakai dokumentasi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu ada negara-negara yang memantau gitu ya, memastikan bahwa anak-anak itu belajar. Nah, akhirnya apa, orang tua mau nggak mau kalau di beberapa negara bikin dokumentasi apapun yang dipelajari, mungkin dia bikin, mungkin dia belajar lewat worksheet, mungkin dia ada checklist perkembangan dan sebagainya. Itu yang kemudian disodorkan, ini Pak Bu, anak saya sudah belajar ini. Oke. Aman lah berarti ya, berarti artinya anaknya tetap bisa berkembang ya, apa segala macam, akhirnya dicap aman gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada dokumentasinya, wah Anda bisa melakukan pidana gitu ya kalau di luar negeri itu, karena wah Anda menelantarkan anak, Anda tidak bisa membuktikan kalau kemudian anak Anda belajar, bahwa Anda ngurus anak Anda, nah itu bisa masuk pidana. Nah, jadi bersyukurlah kita di Indonesia masih belum ketat-ketat amat. Nah, mumpung belum ketat-ketat amat, ya teman-teman silahkan menemukan pola yang paling enak buat di keluarga. Tapi kalau di Rumah Inspirasi, kami Mas Ardan Balala menyarankan untuk tetap membuat dokumentasi. Untuk apa? Nah, itu tiap keluarga bisa beda-beda. Saya ke kolom chatting dulu sebelum kita ke Kajet ya Kak Nur. Aku
Kak Nur Oke, bisa ada baca Kalistia atau ya. dari Kak Listia, silakan. Kalistia penting banget, Kak. Hmm. Kadang di keseharian ngerasa nggak ngapa-ngapain, tapi dengan adanya dokumentasi jadi kelihatan tuh ternyata di keseharian tuh banyak yang dikerjain. Nah, Iya, ini terkait setuju. dengan yang tadi Kak Nur bilang di awal ya. Jadi Mm-mm. hadiah buat orang tua gitu. Ternyata anak saya ngapa-ngapain kok gitu ya. Kayaknya katanya hari-hari nguprak-nguprak aja gitu ya. Apa mungkin ngeliatnya mungkin di depan gawai IXL aja. Tapi karena nggak ada dokumentasinya, kayaknya nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata begitu dikumpulin, oh ternyata sudah banyak proses yang dilakukan. Dari Kak Gemma Iya. bisa dibacakan kan Nur? Oke, dari Kak Gema, dokumentasi penting untuk jadi raport salah satunya untuk bisa dikasih ke nenek kakeknya sebagai hasil belajar. Nah, ini Iya, pasti adalah kakek nenek yang sangat perhatian perhatian. terhadap cucunya. Kalau Kak Gema nggak bikin dokumentasi, bisa disekolahin itu ya anak-anaknya Kak Gema ya, karena apa ya nggak ngapa-ngapain nih anaknya. Nah, tapi karena ada kasih ini Kak apa kakek nenek anaknya sudah cucunya sudah belajar ini itu, oh bagus, ya udah lanjut gitu kan. Jadi aman. Nah itu salah satu fungsinya dokumentasi di keluarganya Kak Gema, mirip juga dengan keluarganya Kak Listia. Oke, ada Kak Jet Iya, nih yang sudah resen. Silakan Kak Jet, oke, perkenalkan diri silakan Kak Jet. Anda, sebutkan domisili, usia anaknya. Bagaimana Kak Jet? Penting nggak sih dokumentasi menurut Kak Jet dalam keseharian homeschoolingnya? Silakan. Ya, selamat malam Mas Andit, Kak Nur. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama Malam. saya Jet. Anaknya usia 7 tahun. Domisili Um, Domisilinya di Depok. asik. Hmm. Silakan. Nah, sendiri, yang kedua buat pihak luar gitu. Ya. Tapi kalau yang buat kami sih apa ya, maksudnya lebih dalam upaya buat ngaca gitu ya, maksudnya refleksi gitu. Kadang kan kalau misalnya nggak ditulis ataupun nggak terdokumentasi ya, misalnya bisa dalam bentuk tadi apa foto atau apa footage lah gitu ya, Ya. tulisan atau apapun gitu yang kayaknya kiranya lebih cocok buat keluarga masing-masing gitu. Ini suka kita kebanyakan lupa gitu maksudnya, karena kan seharian itu banyak banget aktivitas yang dilakukan, terus Ini elemennya bisa banyak. homeschoolingnya kok sibuk Kak? Bukannya katanya homeschooling itu nanti nggak belajar. Ini kenapa bilang homeschoolingnya sibuk banget nih? Wah ini nih kayaknya gawat nih orang tuanya nih. Iya, maksudnya kayak misalnya apa ya? Contohnya kan makan gitu. Kan kadang kan kalau misalnya anak-anaknya di usia yang lebih kecil kan makan itu kan sensorinya berlapis misalnya gitu kan. Asik. Ya banyak hal yang kita lakukan dan lihat, dengar, rasakan gitu. Ya. Baik si anaknya maupun si orang tuanya. Nah itu kalau misalnya kayak nggak dicatat atau nggak didokumentasikan, rasanya kan kayak ya menguap begitu aja. Atau bisalah kita mengingat dalam ingatan kita. Sementara yang dilakukan kan banyak gitu, maksudnya dengan keseharian, kerjaan rumah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kalau dengan didokumentasikan kayak kita bisa mengklaster sendiri. Oh ini ternyata skalanya penting, sedang, atau nggak penting, misalnya bisa sampai kayak gitu. Terus waktu kita buka lagi catatan di kemudian hari, ternyata yang hari ini tuh ternyata berhubungan sama yang pernah kita lakukan dulu gitu. Terus jadi kayak kayak ada peta perjalanan yang bisa kita lihat. Kalau tadi bahasanya Listia sih kelihatan nih kita bertumbuhnya nih gitu. Maksudnya ini tuh kemajuan ini tuh nggak datang tiba-tiba. Ternyata dulu kita pernah ngalamin apa misalnya masa out-outannya lah gitu ya. Terus habis itu si anaknya sekarang udah bisa punya developmentnya apa, itu benar-benar terlihat kalau kita punya dokumentasi. Kalau kita nggak punya dokumentasi kan rasanya kayak apa ya gitu. Maksudnya ya gitu banyak hal yang kayak kita pertanyakan tapi sebenarnya bisa kita jawab dengan tadi mencatat atau mendokumentasikannya dalam bentuk apapun kayak gitu sih kalau dari kami. Luar biasa. Terima kasih Kak Jet untuk insight-nya. Mantap. Jadi penting menurut Kak Jet Ya. untuk kemudian melihat proses perkembangannya ya Kak Nur ya. Ini ada dari Kak Rina nih Kak Nur, bisa dibacakan. Oh iya. Dari Kak Rina, dokumentasi penting. Saya dari anak baru lahir sampai sekarang umurnya 6 tahun. Setiap perkembangan yang baru dia bisa atau belajar apapun, jalan kemanapun saya foto supaya bisa jadi bahan obrolan dan refleksi saat melihat ulang. Nah, itu dia ya. Mantap. Jadi bahan obrolan. Bahan Iya. obrolan dengan siapakah? Bisa dengan anaknya, bisa dengan pasangan, bisa dengan pihak lain, keluarga besar dan sebagainya. Kita di sini sudah 30-an partisipan teman-teman semua. Silakan ya semuanya sangat boleh berbagi
untuk disampaikan di kolom chatting, karena ini sekali lagi ini ruang berbagi ya, bukan webinar. Saya dan Kak Nur bukan narasumber, kami sama-sama praktisi homeschooling yang sama-sama belajar. Karena itu rumah inspirasi memberikan wadah untuk kita saling berbagi dari sesama praktisi. Kalau Mas Armarala kan udah senior gitu ya, sudah selesai anak-anaknya, jadi bisa memberikan pandangan. Ini kita sama-sama memberikan pendapat. Oke, silakan teman-teman semua kalau masih ada yang mau dibagikan dan mau menyusulkan juga boleh. Kita bisa masuk saja kan Nur ke pertanyaan pemantik yang kedua. Iya. Silakan. Lanjut pertanyaan kedua. Membuat dokumentasi bisa menggunakan banyak cara atau media. Kalau boleh tahu media apa atau aplikasi apa yang teman-teman akan atau sudah gunakan untuk membuat dokumentasi? Apakah menggunakan video, foto, podcast, atau gabungan dari semuanya? Oke, jadi sekarang adalah seperti apa ya biasanya dokumentasinya dilakukan. Nah, silakan teman-teman bisa berbagi. Tadi Kak Jet sudah menyebutkan beberapa tadi ya, sudah ada foto, ada tulisan, narasi dan sebagainya. Silakan kalau teman-teman boleh bisa langsung raise hand saja, atau kemudian untuk nanti kita ajak untuk open mic, atau bisa tuliskan di kolom chatting. Kalau di keluarganya Kak Nur biasanya seperti apa nih? Ya, oke. Kalau dari saya lebih menggunakan template di Canva ya. Kalau di era sekarang kan Canva itu ya sudah sangat enak sekali gitu ya. Kita berasa bisa mendesain karena ya memang tinggal masukin foto, masukin tulisan dengan sangat Dan modalnya ini ya, doang ya, dengan sangat teman-teman ya. mudah, bahkan bisa Modalnya handphone aja. bisa dilakukan sambil menyusui gitu ya, sambil tidur menyusui itu bisa dilakukan. Terus dilala perkembangan teknologi saat ini kan memang benar-benar memudahkan gitu. Jadi bisa ya masukin foto, tulisan, desain, semua udah cakep banget lewat handphone sekarang yang seperti kan barusan bilang. Ya. Tentu ya kalau mengulik kan bisa menggunakan komputer atau laptop atau ya dengan HP itu sudah sangat lebih cepat sekali gitu. Itu Ya, sih kalau di keluarga. jadi semakin mudah ya, memudahkan. Salah satunya pakai aplikasi Iya. Canva, dan Rumah Inspirasi di kelas manajemen kesehatan homeschooling menyediakan banyak Template ya. Template-nya beragam. Pakai untuk dokumentasi. Ini sudah ada Kak Nori nih yang sudah resen. Silakan Kak Nori, sebutkan domisili, usia anaknya, pakai apa Kak? Pakai metode apa Kak untuk kemudian melakukan proses dokumentasi? Tapi sebelumnya buat Kak Nori, penting nggak sih dokumentasi itu? Singkat aja Kak mungkin, sebagai pengantar awal. Iya, perkenalkan nama saya Nuri, saat ini tinggal di Jakarta Timur. Anak ada 2, yang pertama 8 tahun, yang kedua mau 4 tahun. Ini soal penting nggaknya dulu ya Mas Adit ya? Supaya enak nanti ngomongin caranya. Karena kalau kita ngomongin cara terus, kan lebih enak kalau kita tahu penting apa enggak sih cara. Silakan. Menurut saya ya penting sih Mas, karena kan ini jadi seperti yang tadi udah di-sharingkan juga sama Kak Jet dan Kalistia. Pertama yaitu sebagai bahan refleksi kita gitu kan atas proses homeschooling yang udah dijalani selama periode tertentu gitu kan. Nah, karena dibuatnya periodik gitu kan. Jadi selain untuk refleksi, yang kedua adalah kita bisa tahu gitu progresnya tuh seperti apa gitu kan. Mungkin kayak hal-hal yang kecil gitu yang sepertinya tidak penting, padahal itu tentu saja ya semua perjalanan belajarnya anak itu kan semua penting gitu kan ya. Contoh apa sih Kak yang kelihatan penting, kecil ternyata penting tuh apa? Misalnya kayak gini ya Mas Adit, saya kan punya anak yang agak struggling dimakan gitu kan. Jadi ketika dulu sih waktu anaknya masih usia dini gitu kan, pertama kan kayak misalnya dia cuma makan tuh cuma bisa makan misalnya 10 jenis protein gitu kan. Atau jenis apa proteinnya. namanya? Mantap. 10 macam, misalnya kan kayak ikan kan macam-macam ikannya apa gitu kan. Terus kan karena kami memang ingin anak makan makanannya sangat beragam gitu kan ya. Jadi supaya dapat banyak manfaat dari masing-masing bahan itu gitu kan. Nah, nanti di periode selanjutnya udah nambah lagi loh protein yang bisa dia makan gitu kan, seperti itu. Atau mungkin dari porsi makannya yang tadinya cuma secimit gitu kan, cuma 2 sendok makan, 3 sendok makan, ketika di periode selanjutnya
alhamdulillah udah lumayan nih 1 mangkok kecil gitu kan ya. Oke. Hal-hal itu kan sepertinya sederhana banget gitu kan ya, karena Ngapain kan sih makan itu itu dicatat gitu ya kan, iya Nori? benar seperti itu Mhm. gitu kan, tapi, ya itu tuh progres belajar anak gitu kan. Ya, Apa namanya, di situ dia belajar jadi kita bisa lebih menghargai, keseharian kita bersama mereka gitu. Terus mantap. selain itu juga, ya itu tadi apa namanya, bahan komunikasi sama pihak eksternal misalnya Oke. kakek neneknya gitu kan, terus atau mungkin ada yang nanyain gitu kan kalau misalnya ini belajarnya ngapain aja gitu kan. Hmm, Kita bisa kasih lihat aja, si dokumentasi itu. Nah, selama oke. ini, saya buat dokumentasi itu dari anak waktu usia dini itu pakainya checklist. Ya, Kan dari Rumah Inspirasi udah disediakan berbagai checklist tuh ada yang dari, apa namanya, Slow and Steady Get Me Ready ya, oke. Iya. itu. Terus yang kedua ada dari, apa namanya, Diknas juga gitu kan. Nah, tapi begitu anak masuk ke usia sekolah, kan si checklist-checklist itu udah nggak bisa dipakai ya. Ya Iya. Jadi kita udah tuh nggak relevan aja gitu. iya, udah nggak relevan gitu kan. Jadi kita coba formulasikan sendiri dan alhamdulillahnya kan memang karena dari, beberapa tahun belakangan belajarnya di Rumah Inspirasi dan sudah disediakan template-nya, ya tinggal kita pakai aja, Ya, template-nya dan bisa diedit di Canva gitu kan. ya. Dan ini juga si template-nya pun biasanya saya udah diotak-atik lagi gitu, disesuaikan sama kebutuhan, di kebutuhan, apa namanya, anaknya gitu kan. Entar pas beda anak ya kadang-kadang ya beda lagi Nah, template-nya gitu kan. itu Enaknya dia. tuh pakai Canva ya kayak gitu. Semudah apa, tinggal di-drag-drag aja kan yang mau Ya, kita masukin tuh apa aja gitu sih Kak Adit. terima kasih Kak Nori sudah berbagi ya. Kembali Canva menjadi salah satu penyelamat orang tua homeschooling untuk melakukan proses dokumentasi. Ya, ini sudah mulai ada yang berbagi nih Kak Nur. Silakan Iya. bacakan siapa dulu Iya, ini dari Kak dari Rara ya. Kak Rara. Mhm. Paling sering pakai foto, kalau sempat video, belakangan nemu yang paling sederhana printable monthly planner yang harus bisa dirangkap jadi alat dokumentasi. Mantap, pakai monthly Keren. planner ya. Oke. Mhm. Terus Oke, dari Kak Listia, awalnya pakai template dokumentasi dan checklist perkembangan dari Rumah Inspirasi, lalu masuk usia sekolah, template-nya dibuat sendiri menyesuaikan dengan kegiatan anak yang mulai banyak. homeschooling kegiatannya banyak. Ini dia nih Kalistia ya, mantap. Terus Masih ada lagi bahan dokumentasinya dikumpulkan dengan foto, kemudian dimasukkan dalam folder-folder setiap bulan sebelum dimasukkan ke dalam template. asik, Iya. ini udah veteran nih, udah jago nih ngumpulin Iya. fotonya. Oke, sip. Terus dari Kak Ibrahim, Kak, Mhm. biasanya apa saja sih yang dimasukkan ke dalam portofolio belajar anak? Aku Ya, punya 3 anak dan merasa kewalahan buat laporan ke perkembangannya. Nah, ini oke. bagus nih. Mari kita Iya, bahas ini. iya. Coba kita bacakan dari Kajet dulu. Dari Kak Jet, di kami coba Kak berdasarkan energi yang ada. Oke. Post-it, checklist, foto, video, buku, tambah pensil. Klasik banget, catatan hilang, ibu bete, template Nah, Canva RI, grup WhatsApp, HP sama suami oke. Excel, Word, blog, podcast, feed. Sebisanya sempatnya sekeluarganya. Banyak banget Oke. ya yang dipakai Kajet, mantap ini. Apa, tinggal ngumpulin serpiannya dari mana-mana. Oke. Mm-mm. Kita lihat lagi. Oh, dari Kalistia juga nih. Oh, di kami coba-coba, Kak. Nah, ini aku juga coba berbagai cara gini nih. Awalnya semangat menggebu, terus lama-lama melehoi. Kadang malah suka lupa nggak foto sama sekali. Terus kesel. Nah, ini nih. Itu nanti kita akan ada di pertanyaan pematik selanjutnya itu yang mengenai kesel-kesel ini. Tapi sebelumnya kita ke pertanyaan dari Kak Ibrahim dulu. Silakan teman-teman juga bisa merespon. Iya. Bisa dibacakan lagi kan, Nur, pertanyaannya Kak Ibrahim? Dari Kak Ibrahim, Kak biasanya apa saja yang dimasukkan dalam portofolio belajar anak? Aku punya 3 anak dan merasa kewalahan buat laporan perkembangannya. Nah, Kak Mungkin Ibrahim dari boleh usia dibantu nggak? anaknya kali ya, Nah, dari usia usia anaknya anaknya Kak Ibrahim. usia berapa nih Kak Ibrahim? Coba Karena dituliskan itu mau ngaruh juga check-in kan. atau mau raise hand, mau ngobrol langsung juga boleh Kak Ibrahim. Ya. Nah, usianya 7, 5, dan 3. Mirip nih kayaknya ya, anak-anaknya Kak Nori, anaknya Kak Jet, anaknya Mm-mm. Kak Listia juga kayaknya usia-usia segitu nih, 7, 5, dan 3. Mungkin bisa kasih insight, silakan teman-teman semua. Kira-kira apa ya yang masuk di dalam portofolio belajar anak? Kalau Kak Nur mungkin bisa kasih insight apa? Iya, karena kan Kak Ibrahim tadi punya 3 anak ya.
Jadi kalau saya juga 3, kebetulan 3 anak juga, sekarang nambah Ewa yang mungkin masih checklist juga, tapi kalau Oji sama Yanti kan sudah usia sekolah. Nah, itu biasanya saya kumpulin dulu, jadi nggak langsung masuk template. Kumpulin dulu di folder, misalnya saya bikin channel di Telegram, channel privat gitu ya, mungkin yang bisa ngisi itu berdua suami aja. Nah, udah setiap anak itu misalnya ada channelnya, misalnya Oji, kegiatan Oji 2024. Nah, udah aku khusus semua kegiatan Oji apa saja gitu. Apa aja pokoknya kegiatan dia berenang, masukin, dia IXL, masukin, dia masak, masukin, dia apa ya, kegiatan keterampilan sehari-hari, misal keterampilan dasar apa aja tuh dimasukin dulu gitu. Masalahnya nanti apa yang akan kita kurasi gitu ya, yang akan kita masukin ke dokumentasi untuk PKBM itu nanti kita pilah lagi. Tapi apa aja yang kita rasa momennya bagus nih, bisa jadi dokumentasi, udah kumpulin dulu misalnya kalau saya di Telegram tadi dikumpulin, termasuk punya Yanti juga. Jadi dia menggambar, ya udah saya masukin ke kegiatan khusus Yanti gitu. Jadi nggak dicampur, karena kalau dicampur itu pusing banget. 3 Ya, anak gitu ya. Jadi betul-betul bikin ini sendiri, khusus channel sendiri masing-masing tiap anak. Ya udah, kumpulin semua, nanti kalau sudah menjelang, kebetulan karena kami sudah besar kan, jadi ada dari PKBM juga. Ya udah menjelang menjelang pengumpulan dokumentasi itu udah dimasukin setiap kegiatan masing-masing anak gitu. Ya memang pasti kewalahan sih, makanya perlu dicicil, jangan mepet-mepet menjelang PKBM udah minta gitu. Jadi sebaiknya memang kalau bisa masuk langsung ke dokumentasi gitu tiap bulan itu dimasukkan, itu lebih enak sih. Tapi kalau misal kita rafel banget berbulan-bulan itu lumayan melelahkan gitu. Kalau saya biasanya ngakalinnya pakai itu sih. Jadi dicicil terus apa namanya, dikumpulin di Canva gitu. oke. Itu Kak Jadi Andit. sebetulnya ada kata kuncinya nih, kewalahan. Jadi sebenarnya kewalahan ini karena apa ya? Karena sebetulnya mungkin ada satu istilah atau istilah dokumentasi dan portofolio yang perlu dipahami bersama dulu. Ada Kak Ibrahim dan teman-teman semua, ada Kak Siti juga katanya anak tadi sama usianya. Jadi kalau dokumentasi itu sebetulnya adalah kita menangkap momen, terus udah simpen, nangkap momen, simpen, nangkap momen, simpen, nangkap momen, simpen. Momennya apa saja. Jadi apa yang menurut Kak Ibrahim dan teman-teman itu adalah sebuah hal yang merupakan pertumbuhan yang menarik gitu ya. Misalnya, ternyata anaknya sudah bisa masak telur dadar, foto, simpen. Ternyata anaknya sudah bisa ngupas bawang, foto, simpen. Wah, ini ternyata anaknya sudah bisa mengucapkan kata-kata baru, catat, foto, simpen. Udah, itu namanya dokumentasi. Jadi kumpulin aja dulu dokumentasi. Nah, ketika masuk portofolio, ini tergantung, Kak. Jadi portofolio itu adalah dokumentasi yang dikurasi, tergantung kakak kebutuhannya untuk apa. Ya, misalnya kalau memang kebutuhannya PKBM, maka ya ambil yang poin-poin yang dibutuhkan oleh PKBM-nya. Nah, tiap PKBM bisa beda-beda nih. Itu yang kemudian perlu dikonsultasikan ke PKBM-nya. Jadi dan sebetulnya ketika anak usia 7 tahun ke bawah, secara teknis sebenarnya belum ada sebuah portofolio yang gimana-gimana gitu ya, lebih kepada dokumentasi perkembangan. Kecuali anaknya sudah masuk ke misalnya ya paling gampang misalnya kalau misalnya ngambil contoh anaknya Kak Nur gitu ya, ada anak-anaknya yang menekuni renang gitu ya, udah ya akhirnya yang diserahkan ke PKBM adalah resume dari latihan renangnya selama satu periode, misalnya jumlah latihan renangnya berapa kali, berapa kilometer yang dijalani dalam satu periode itu, ikut berapa kali event dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dibungkus jadi portofolio karena PKBM membutuhkan itu. Nah, jadi saran saya kalau misalnya kewalahan, maka ya silakan cari metode yang paling simpel bisa kakak lakukan. Tadi Kak Nur udah kasih contoh misalnya Telegram, karena kenapa Kak Nur pilih Telegram? Kayaknya ya itu yang paling gampang. Karena foto bisa langsung upload, gitu. Terus apalagi anak-anak sudah bisa pegang gawai, mereka bisa foto
kegiatannya sendiri, ikutan upload gitu. Jadi dalam satu folder itu mereka bisa kerjasama bareng. Jadi silakan temukan metode yang paling pas ya Kak Ibrahim ya. Oke, wah ini kan udah mulai banyak. Silakan teman-teman bisa langsung dibaca-baca saja ya di kolom chatting. Amat sangat boleh untuk saling memberikan komentar, saling memberikan masukan, dan ini yang kita harapkan ya Kak Nur ya. Jadi bisa tektokan di kolom chatting, silakan langsung bisa untuk menyampaikan apa yang menurut teman-teman menarik. Berarti ikutin standar PKBM-nya. Iya, kalau kemudian PKBM-nya membutuhkan portofolio kita. Karena PKBM juga macam-macam tuh Kak Ibrahim ya. Jadi ada yang nggak butuh dokumentasi keseharian homeschooling kita, nggak dianggap penting gitu, karena dia punya caranya sendiri untuk menilai. Misalnya katakanlah bikin ujian apa segala macam, ya itu yang kebutuhan PKBM-nya. Tapi PKBM yang diikutin sama keluarganya Kak Nur itu justru dokumentasi homeschooling itu yang menjadi utama, yang diminta gitu. Jadi malah PKBM-nya cenderung nggak bikin tes apa-apa gitu ya, nggak bikin ujian, tapi justru dokumentasi itu yang kemudian menjadi alat ukurnya. Nanti mereka yang konversi jadi nilai. Dan menurut keluarganya Kak Nur itu kayaknya juga nggak ya, nilai terserah PKBM lah, yang penting nanti anak punya ijazah, udah itu aja gitu. Jadi nah itu kan juga tergantung PKBM. Jadi silakan nanti dikonsultasikan dengan PKBM-nya ya kakak-kakak semua. Oke. Nah, Kak Ibrahim kewalahan karena ekspektasinya bikin tiap hari. Ya, jadi tergantung ya Kak Nur ya. Kalau memang ternyata tiap hari ada perkembangan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ternyata kita bisa, jadi ibaratnya gini, kayak kita nanam tanaman Kak. Kalau kemudian tiap hari kita liatin gitu, kita catat, ya mungkin kelelahan. Tapi ketika kita udah ambil periode deh gitu ya, seminggu atau per bulan pun sebenarnya oke-oke aja ya dalam homeschooling. Toh kita kan nggak punya dalam tanda kutip nggak punya bos gitu ya. Bosnya kan kita orang tua sendiri, kecuali ada memang pihak ketiga yang kita perlu lengkapi informasinya dan sebagainya. Jadi silakan tuh ya. Jadi ada yang bikin per 6 bulan sekali dari Kalistia gitu ya. Jadi ada yang, silakan lah teman-teman bisa saling berbagi di sini. Seru nih, aku senang nih kalau kemudian rame nih kolom chattingnya untuk kemudian saling berbagi. Oke, next kita langsung masuk aja kan Nur ke pertanyaan ketiga, sambil teman-teman boleh ya saling chatnya rame ya kan ya. Mungkin bisa langsung baca di chat. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan ketiga. Bagi teman-teman yang sudah melakukan dokumentasi, apa tantangan terbesar saat melakukan dokumentasi? Dan bagaimana cara teman-teman mengatasi tantangan tersebut? Nah, dilalah Kak Ibrahim sudah membuka tadi ya, tantangan terbesarnya kewalahan. Nah, tapi gimana cara kemudian overcome kewalahan itu? Nah, silakan Kak Ibrahim kalau sudah ketemu teknisnya atau caranya, mungkin dapat pencerahan, ya aku kayaknya mau melakukan ini, boleh bisa dibagikan juga di kolom chatting. Nah, sambil menunggu silakan Kak Listia. Boleh sebutkan domisili, usia anaknya, tantangan terbesar melakukan dokumentasi apa sih menurut Kak Listia? Dan gimana cara mengatasinya? Silakan Kak. Terima kasih Kak Andit, Kak Nur. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Saya Listia, tinggal di Jakarta Timur. Saat ini anaknya 2, usia 7 dan 5. Ya. Keduanya laki-laki. Mirip ya sama anaknya Kak Ibrahim tadi ya. Ya, betul. Jadi kalau sekarang tuh kami bikin dokumentasinya udah pakai 2 template yang berbeda gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya masih sama pakai checklist, terus pakai deskripsi juga gitu. Nah kalau sekarang itu karena anak yang pertama sudah masuk usia sekolah dan kegiatannya sudah mulai banyak, jadi menyesuaikan. Jadi kayak dibikin kegiatan rutin, kegiatan insidental gitu-gitu. Nah terus kalau untuk tantangan dokumentasi sendiri buat saya adalah penundaan. Oke. Jadi suka menunda-nunda karena Sabar ya. Tarsop. Iya gitu. Jadi kadang misalnya mau ngerjain pun karena diingatkan ya oleh PKBM, sekarang udah punya reminder. Udah punya reminder PKBM, jadi diingatkan itu. Nah itu belum sama sekali nih misalnya gitu. Jadi kan numpuk tuh 6 bulan kegiatan anak-anak, begitu dicari dan dicek di galeri foto, terus banyak banget itu, terus yang aduh gimana nih gitu. Tantangannya kayaknya semuanya bagus ya, aduh yang mana nih? Ya kayaknya semuanya mau dimasukin aja gitu kan, Dit. Sayang kalau nggak dimasukin gitu kan. Akhirnya
semepet-mepetnya waktu, slow-lownya energi ketika mengerjakan dokumentasi, tahu-tahu 60 halaman gitu. Nah, mantap. Gitu, jadi Udah kayak Kak Rara sama Kak Nori nih, udah kayak bikin novel aja ya. iya, jadi kemarin juga kayak yang terakhir dokumentasi itu rasanya nggak ada energi banget buat bikinnya, tahu-tahu 60 halaman Nah, gitu kan. Gitu. itu nggak ada energi ya. Gimana kalau ada energi nih? Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau saya menunda berarti ya numpuk kerjaan di belakang itu tantangannya. Jadi solusinya nggak Jangan ada. ditunda. Solusinya kopi ya, supaya kemudian ketika ngerapel aman gitu ya Kak. Atau gimana? Iya betul. Sebetulnya sih Betul. lebih enak tuh kalau tiap bulan dicicil gitu loh Ya, kan. Kayak misalnya kita dimasukin ke folder itu minimal ya. itu deh masukin ke folder tiap bulan gitu. Jadi nanti begitu mau ngerjain masukin ke template tuh udah ada bahannya gitu. Jadi dicicil Oke. sih kalau solusinya. Solusi idealnya ya Kak. Iya. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Oke. Terima kasih Kalistia sudah berbagi tantangan dan solusinya. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi mungkin bisa langsung resen saja. Ada yang terkait dengan tantangan Kak Nur dari kolom chat yang bisa dibagikan? Sebentar. Misalnya dari Kak Nori nih bilang tantangannya itu mau bikin yang perfect. Wah, ini dia nih perfectnya. Tiap orang beda-beda ya. Kalau perfectnya Kak Nori mah ngeri kayaknya nih. Harus jadi apa sebagai ibu ketua Festival Rumpun Asa nih ngeri nih perfectnya nih ya. Pasti wah keren banget. Nah, itu memang jadi tantangan ya. Kak Rara juga bilang tantangannya adalah memilah mana yang penting buat ditulis, mana yang penting banget, sama mana yang penting banget. Karena awal-awal waktu belum terlalu berpengalaman, semua dimasukin, dokumentasinya jadi mirip novel. Terus gimana Kak solusinya Kak? Setelah supaya kemudian mengatasi itu, akhirnya solusinya gimana? Oke. Dan dari Kak Rini nih, tantangannya kadang suka lupa pegang HP saat aktivitas bareng. Nah, jadi solusinya malah anaknya ya yang ngingetin buatin foto dan video. Mantap nih kalau kemudian anaknya sudah diajak ngobrol sehingga tahu bahwa dokumentasi itu buat kebutuhan dia. Ya, dokumentasi itu buat kebutuhan anaknya. Itu yang kemudian makin asik ya, sehingga anaknya mau didokumentasi. Karena ya kayaknya anaknya Kak Nur tuh ya sudah ada cerita tuh, makin remaja makin agak susah tuh ya didokumentasi. Jadi mau difoto lagi masak gitu, ngapain sih difoto-foto katanya. Ya buat dokumentasi, buat belajarmu ya di foto-foto itu gitu ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi terkait dengan tantangan. Ada lagi yang Kak Nur mungkin ada yang menarik? Oke, oh dari Kak Dina nih, tantangannya membuat dokumentasi 3 anak usia 11, 8, 6 tahun, riweh sendiri mikirnya. Akhirnya dipisah per bulan foto-foto di folder masing-masing anak. Oke, juga bikinnya jangan mepet-mepet. Nah, minimal 6 bulan udah tahu dulu template yang mau dibikin apa saja. Mantap ya Kak Dina. Silakan Kak Nori, boleh ditambahkan lagi apa nih tantangannya Kak? Selain yang tadi bikin novel itu, silakan perfectnya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya. Izin share sekali lagi ya. Jadi Ya. Mau meluruskan sedikit gitu kan yang dimaksud perfect ini. Jadi gini kan waktu anak masih 1 gitu kan ya, dan anaknya juga belum terlalu banyak kegiatannya. Jadi si dokumentasi itu kita buatnya tuh yang detail banget gitu kan. Setiap kegiatan itu harus masuk gitu kan. Terus catatan-catatan refleksinya juga maunya dimasukin seperti yang tadi kata Kak Rara, mana yang belum bisa memilah gitu, mana yang penting gitu, penting banget, terus agak-agak penting atau yang sebenarnya ya bisa dipadatkan dan digabung dengan jenis kegiatan yang lain gitu kan. Tapi dulu kan maunya kan seperti itu. Jadi waktu pertama kali bikin dokumentasi buat anak, padahal waktu itu kan masih usia dini ya, jadi ada checklist, terus habis itu dokumentasi terus ada catatan narasinya itu sampai 120-an halaman gitu kan. Luar biasa, novel Mantap. Ini kok panjang amat gitu, terus gue banyak lampirannya gitu kan. Kan dulu karena anak ada concern di kesehatan, jadi hasil ronsen paru-paru apa segala macam di-copy semuanya gitu kan, dilampirkan ke situ gitu. Nah, kemudian ketika anak mulai ada nambah 1 lagi gitu kan jadinya ada 2 nih yang harus dibuatin gitu kan. Jadi mulai harus berdamai buat nggak bikin yang detail-detail banget gitu kan. Yang penting
Nah, kalau misalnya ada catatan pentingnya, biasanya memang udah ditulis duluan gitu di Keep atau di mungkin di postingan Instagram gitu kan ya. Ya. Apa namanya, nggak semuanya dimasukin. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya punya tujuan yang sama dari turunan visi misi yang sama gitu kan, itu biasanya digabung. Misalnya yang terkait dengan kreativitas, jadi cuma sekedar apa rekapan aja, lalu narasinya juga gabungan dari kegiatan-kegiatan itu. Kalau dulu menggambar, saya narasiin panjang, terus bikin Lego, dinarasiin panjang. Sekarang kayak bikin Mantap. Lego, berapa yang dibikin, terus ngegambar berapa gambar yang dibuat, terus project juga apa aja gitu kan. Ya, ya. Apa namanya, lebih dipersingkat aja sih, supaya yang penting kan selesai ya daripada maunya detail, tapi nggak beres-beres malah bikin pusing gitu. Gitu Mas Mantap. Adit. Terima Terima kasih kasih. Kak Nori. Jadi lebih baik selesai daripada sempurna sebagaimana yang kita pikirkan ya, daripada nggak selesai. Terima kasih teman-teman Kak Nori sudah berbagi. Silakan teman-teman semua ada yang masih mau berbagi terkait dengan tantangan, boleh raise hand saja. Seru nih ya diobrolin di kolom chattingnya. Kalau gitu kita bisa masuk Kak Nur ke pertanyaan pemantik yang Kak Fadila mau berbagi dulu sebentar. Silakan Kak Fadila, langsung sebutkan domisili, usia anak, dan apa nih Kak tantangan melakukan dokumentasi versinya Kak Fadila, silakan. Dan gimana cara mengatasi? Ya, silakan teman-teman, saya Nana dari Jambi, 3 putri, 11, 10, dan 5. Oke. Tantangan pertama dulu itu merasa apa ya, terintimidasi. Wih, ini nih. Sama siapa Kak? Dari intimidasinya Kak? Lihat punya teman-teman ya, kan di web Rumah Inspirasi itu ada punya teman-teman semuanya ya. Oke, iya sih. Emang. Terus Buat dia inspirasi itu kan niatnya. Niatnya buat inspirasi bahwa dokumentasi boleh begini loh. Iya, awalnya itu nyari inspirasi, tapi ternyata terintimidasi. Baiklah. Akhirnya selesailah, sudah nggak usah lihat-lihat lagi. Nggak usah lihat lagi, oke. Milih template aja sih juga lama banget itu, mirip template dari Mas Yul. Ini kok keren-keren semua, yang mana yang maunya. Cakep semua ya Kak ya? Ada gimana dong? Akhirnya waktu itu pas pertama-tama sampai mepet banget PKBM sudah minta, saya baru dapat pilihannya, baru ngerjain seininya aja. Itu tahun pertama saya bikin dokumentasi. Baru tahun berikutnya saya nggak pakai lihat-lihat lagi, langsung pilih template, habis itu kerjain. Nah, dengan itu setelah saya selesai baru saya lihat, ternyata saya oke juga kok gitu. Terus baru setelah di print, dicetak bagus, dijilid spiral, dipajang, itu aduh nyaman banget, walaupun mungkin nggak sekeren punya teman-teman yang ada di itu, tapi ngerasa berharga. Oke, terima kasih ya Kak Fadila. Ini tantangan bener ya buat yang merasa terintimidasi. Nyata solusi dari Kak Fadila adalah udah nggak usah lihat lagi, langsung kerjain aja, bikin sendiri, dan ternyata keren juga. Makasih ya Kak Nana ya sudah berbagi Pak Marin. Oke, Kak Nur silakan kita masuk ke pertanyaan pemantik yang terakhir. Ternyata nggak kerasa nih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini, udah tinggal 15 menit lagi, silakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Apakah ada tips dan saran untuk membuat dokumentasi ke depannya? Silakan teman-teman semua. Jadi ada yang mau berbagi tipsnya berdasarkan pengalaman buat dokumentasi, atau mungkin ada yang mau katakanlah menanyakan sesuatu supaya bisa dapat tips juga dari teman-teman, silakan bisa disampaikan di kolom chatting atau boleh raise hand. Silakan Kak Nur, sebagai apa yang sudah beberapa kali bikin dokumentasi, ada tips apa nih yang bisa dibagikan ke teman-teman malam ini? Apa ya tipsnya? Ada 2 tips sih. Yang pertama itu untuk pengumpulan dokumentasi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Telegram seperti yang saya cerita tadi, dan membuat grup bersama pasangan untuk sama-sama menyimpan rekam jejak belajar anak di sana, dan tentu memanfaatkan sosmed. Kalau saya dulu waktu Oji dan Yanti kecil itu saya bikin bikin Instagram yang memang kita yang kita yang ini sih, yang posting dan lain-lain. Itu kita bisa juga nggak harus dibuka sih, bisa dalam bentuk di privat gitu. Jadi memang benar-benar buat dokumentasi gitu ya, buat dokumentasi kegiatan anak-anak. Jadi ya semakin banyak kita bisa punya ya tadi bisa di Telegram, misalnya bisa juga di Instagram tadi, itu juga makin bagus juga sih, kita bisa menyimpan info untuk kegiatan anak-anak gitu.
Ya. Mm-mm. Yang kedua? Yang kedua, untuk pembuatan dokumentasi bisa dengan cara dicicil tadi, supaya nggak terlalu kewalahan gitu ya. Karena saya juga kemarin tuh sempat ngalamin waktu baru ngelahirin, terus kita ngurus bayi gitu ya, terus Ya. sempat kelewat banget itu kemarin karena tahu-tahu udah lewat Waktunya. bahkan ya, kayaknya udah lewat 1 hari pengumpulan dokumentasi gitu, karena memang benar-benar sempat nggak baca grup gitu. Terus dan akhirnya dalam semalam itu kita ngebut dan itu memang kewalahan banget sih. Memindahkan dari Telegram ke Canva itu ngebut semalaman itu lumayan lelah banget. Jadi memang sebaiknya perlu dicicil tadi, nggak harus tiap hari mindahin ke Canva atau apapun yang teman-teman pakai, tapi setidaknya setiap bulan bisa dicicil gitu. Jadi kalau pengambilan foto dan lain-lain kegiatan anak kan ya kapanpun momen yang tepat kita bisa ambil tiap hari atau di saat yang memang tepat gitu. Tapi kalau nyicil untuk mindahin ke Canva itu memang bisa juga per bulan, per minggu atau kapanpun teman-teman memang lagi moodnya bagus atau lagi memang pingin mindahin gitu ya, memang sebaiknya tidak mepet gitu. Karena kalau mepet ternyata ketika PKBM minta, kan tiap PKBM kan beda-beda ya, ada juga sih yang nggak minta gitu. Kebetulan PKBM yang tempat Oji dan Yanti ini kan memang ada rutin pengumpulan dokumentasi. Jadi kayak sekarang nih menjelang nih gitu ya, udah sebaiknya memang sudah dicicil gitu. Jadi nggak kewalahan tadi. Oke. Itu sih Kak Andit. Terima kasih Kak Nur untuk Ya. tipsnya. Silakan teman-teman yang lain mau berbagi tips praktisnya apalagi setelah dalam proses dokumentasi. Jadi kalau dari Kak Gema malah tips telegramnya Kak Nur ini udah kepake banget. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi memang tipsnya ini ya dari ruang berbagi yang temanya dokumentasi ya kurang lebih sama. Kita Iya. Kak Nur masih pakai Telegram ya sampai hari ini ya. Sebenarnya enaknya Telegram itu teman-teman lebih karena kalau ada apa-apa di HP kita, ketika kita harus pindah HP tuh dia nggak hilang gitu. Betul. Walaupun kita juga nggak harus mengandalkan Telegram saja ya, bisa aja tadi kita punya Instagram khusus anak tadi gitu yang bisa di-privat, itu kan juga buat jaga-jaga gitu. Jadi kita nggak mengandalkan satu aplikasi sendiri gitu. Jadi kita bisa menyimpan di banyak itu juga gitu. Ya, Karena Yanti pernah ada kasus juga waktu itu ya, waktu itu udah banyak aku ngumpulin di Instagram, tahu-tahu dari Instagram itu ada waktu itu tuh nanya umur, terus bapaknya salah masukin umurnya, padahal kan waktu itu pakai usia orang tua ya. Ternyata habis itu hilang. Untungnya waktu itu masih bisa mindahin tuh screenshot. Berapa ya? Masih bisa. Jadi untungnya kita punya backup yang cara penyimpanan yang lain juga, jadi jangan salah satu gitu. Oke, itu salah satunya ya. Ini dari pertanyaan dari Kak Siti. Kalau di Canva setelah selesai di-download nggak, Kak Nur biasanya? Kalau di Canva setelah selesai, iya di-download. Kalau saya biasanya di-download dalam bentuk apa namanya Kak Andit? PDF. PDF, di-download dalam bentuk PDF. Udah tadi disimpan Telegram juga tadi, terus di-download juga untuk dikirim ke PKBM. Jadi kita jangan simpan di Canva juga gitu. Ya walaupun di Canva juga tetap ada, tapi sebaiknya kita download. Ya kalau teman-teman mau cetak kayak Kak Rara tadi atau Kak Nori itu keren banget sih. Aku juga cita-citanya pengen nyetak sih, kayaknya kayak senang aja gitu kalau bisa dicetak. Tapi kalau kebanyakan juga mabok sih kayaknya. Tapi kalau bisa nyetak bagus sih kayaknya. Tergantung sih Kak, kebutuhannya apa. Jadi kayaknya Kak Nur tuh pernah juga ngunduhnya justru dalam bentuk MP4 ya, dalam bentuk video sehingga itu bisa bergerak tuh animasinya. Ya, itu bisa juga dimanfaatkan fiturnya Canva yang download MP4 itu juga dipakai. Tuh, kalau buat Kak Nori ini dia ya, penting ya. Jadi tiap kebetulan mungkin kalau di keluarganya Kak Nur, ya kakek neneknya nggak butuh yang cetak. Nggak pernah minta sih. Nggak pernah minta. Tapi PKBM yang minta. Nah, jadi kita juga nggak, Kak Nur nggak ngeprint gitu ya. Jadi. Tapi aku pingin sih kayak Kak Rara. Walaupun sekali gitu Kak Rara. Gitu ya. Tuh, kalau Kak Nana masih belum coba pakai Telegram, baru pakai folder di HP. Pernah ya, Kak Nur kayak pernah pakai
folder di HP, dan ketika HP-nya jeng bermasalah, wah sedih. harus pakai jurus ikhlas apa boleh Iya. buat gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan kenapa kemudian mencari aplikasi dan ketemu Telegram ini yang kemudian ternyata cukup simpel, dia nggak menuhin handphone, terus kemudian bisa diakses lewat laptop juga. Jadinya untuk kemudian mengerjakan Canva di laptop itu dari data di Telegram bisa gampang diambil ketimbang kemudian mungkin beberapa aplikasi lainnya yang perlu ada proses yang berbeda. Kalau Telegram tuh udah ada, tinggal tarik-tarik aja. Wah, Kak Jet, silakan Kak Jet, ada yang bisa dilengkapi? Ada tips-tips apa yang bisa dibantu? Silakan. Malam dengan saya lagi, Jet. Ini mau nambahin Kanur tadi pas Kanur di awal cerita tentang boleh ya gitu, tentang apapun juga sebenarnya boleh. Nah itu keinget pesannya Mas Aar sama Mbak Lala biasanya ngomongnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu kan, dalam dokumentasi gitu. Jadi maksudnya memang teman-teman butuh nyoba gitu, maksudnya mana yang paling pas. Kadang pas dipakai sama keluarga lain belum tentu pas buat keluarga kita gitu kan. Jadi kayak teman-teman bisa eksperimen gitu, misalnya tahun ini nyoba pakai kalau Canva nggak kuat tiap hari gitu ya itu maksudnya nggak perlu tiap hari. Kalau seminggu masih terlalu gempor ya tadi sebulan atau 6 bulan sekali gitu kan. Nah terus yang penting adalah salah satu caranya nyediain waktu gitu. Jadi memang maksudnya dialokasikan waktunya gitu kan. Kalau Mbak Nelly setahu saya yang paling rajin nyatet gitu, kayaknya dia di akhir bulan atau di awal bulan gitu. Jadi memang ngasih slot waktu untuk itu. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya bisa ngalokasiin waktu dalam seminggu sekali gitu, yang misalnya di hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 misalnya kayak gitulah gitu. Maksudnya jadi benar-benar dialokasiin yang seminggu kemarin yang kelewat apa ya gitu. Maksudnya kalau saya memang sayang banget sama kertas dan buku sih, maksudnya sama pulpen gitu. Jadi benar-benar butuh buku ini ada di mana-mana, karena kalau misalnya HP kadang lagi nggak kepegang HP atau lagi memang ya nggak terlalu bisa menjangkau HP, tapi buku itu bisa jadi kayak catatan cepat gitu. Maksudnya entah apapun yang kepikiran sama kita yang cuman kelewat doang dalam satu kalimat atau dalam satu pointers bullets gitu. Nah terus sama tadi yang dari teman-teman Mbak Nuri sama Rara sampaikan gitu, maksudnya ternyata memang bisa gitu kalau memang kita mau bikin perfect banget, tapi ternyata kan kita butuhnya selesai gitu kan kalau buat pihak eksternal. Tapi kalau ternyata kita misalnya kebutuhan buat eksternal sudah selesai dan ternyata teman-teman butuh perfeksionis tadi untuk internal buat kado buat diri sendiri itu gitu kan. Itu bisa banget ditambahin lagi, tapi kewajibannya udah selesai dulu. Yang ya kita tadi misalnya bentuknya sesimpel mungkin udah beres ya. Kalau memang mau dibikin sampai 60 halaman, mau jadi novel, mau jadi terbitan laris GPU gitu, itu boleh banget gitu. Maksudnya ya teman-teman bisa coba eksperimen sendiri lagi gitu. Tapi yang jelas jadi nggak kalang kabut dengan harus perfect, harus indah, harus apa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada harus banget ya. Jadi coba-coba aja gitu, dan emang dengan waktu sih gitu, maksudnya beneran menemukan mana yang tepat. Dan kadang waktu yang tepat kayak tadi Mbak Nuri cerita, waktu dulu tuh enak kayak gini gitu, tapi ternyata pas anaknya udah makin besar udah beda lagi gitu caranya, dan energinya kita udah bukan kesana lagi gitu. Jadi ya memang percobaan sih, eksperimen semuanya gitu. Karena itulah ada ruang berbagi ini teman-teman semua, supaya kemudian kita terus bisa berbagi lagi sesuai dengan perjalanannya. Mungkin dulu cocok dengan metode ini, sekarang ketemu metode baru, karena kan di saya teknologi berkembang, banyak hal-hal menarik yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita update sama-sama. Mudah-mudahan ruang berbagi yang dialokasikan oleh Rumah Inspirasi setiap bulan ini buat teman-teman homeschooling usia sekolah bisa menjadi salah satu sarana untuk terus sama-sama mengupdate ya terkait dengan pesan homeschooling usia sekolah, maupun nanti terkait dengan dokumentasi secara berkala. Karena sepertinya memang terkait dokumentasi ini asik ya Kak Nur ya, kalau kita bisa sharingkan ketika momen-momen yang pada umumnya orang tua homeschooling itu sebaiknya mulai ngumpulin dokumentasi nih, supaya perkembangan anak itu mulai kelihatan perbandingannya dari
dokumentasi sebelumnya dengan dokumentasi yang terbaru. Oke, kita plus dulu dong buat teman-teman semua, rame nih ya. Malam hari ini ruang berbaginya 30-an lebih. Silakan Kak Nur, mungkin ada yang bisa disampaikan di akhir pertemuan kita sambil Kak Nur menyampaikan. Silakan juga teman-teman yang ingin didokumentasikan kehadirannya boleh open cam untuk nanti kita foto bersama. Silakan Kak Nur. Gimana nih? Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaan dan kehadirannya di ruang berbagi homeschooling usia sekolah kali ini. Selamat terus melakukan dokumentasi dalam keseharian homeschoolingnya. Temukan metode yang paling mudah dan cocok dan merasakan manfaatnya nanti saat tiba waktunya membuat portofolio atau sekedar memandang-mandang sebagai kenangan saat mereka sudah mulai bertumbuh dewasa. Sampai bertemu lagi di sesi ruang berbagi homeschooling usia sekolah episode berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Silakan Kak Andito. Terima kasih Kak Nur untuk kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua 30-an partisipan malam hari ini yang sudah hadir di ruang berbagi. Mudah-mudahan sharing seputar dokumentasi ini bisa bermanfaat karena homeschooling itu adalah sebuah perjalanan yang tidak singkat gitu ya, perjalanan panjang, maraton. Kita perlu menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dan menemukan bahwa memang anak kita bertumbuh. Dan salah satu yang paling mudah untuk mengukur itu adalah dengan membuat dokumentasi. Mungkin kita ngerasa ngapain sih saat ini hal sederhana di foto, kerasa deh teman-teman semua 3-5 tahun kemudian teman-teman akan melihat bahwa oh ternyata yang dulu kita dokumentasikan dan bisa kita akses kembali. Dan itu bisa jadi sebuah pembelajaran buat anak-anak bahwa dulu kamu begini loh, sekarang sudah begitu. Saya mereka melihat bahwa oh ya mereka bertumbuh, berkembang, dan itu menjadi sebuah hal yang akan bermanfaat buat diri mereka. Terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman semua. Kita foto dulu. Siap-siap dibuka kameranya. Nah, wih, rame nih. Oke. Kita foto dulu ya teman-teman. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua buat kebersamaannya di malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat berproses di dalam proses dokumentasinya. Saya tutup dengan sebuah pantun, pergi ke pasar mencari terasi, sekelompok burung terbang tanpa ada berisik. Dengan melakukan proses dokumentasi, homeschooling akan berjalan lebih asik. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah selanjutnya. Terima kasih buat kebersamaan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you, sehat-sehat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Nur, Andi. Sama-sama.